Karena emang itu udah hampir tengah malam. Jadi mungkin orang-orangnya itu udah pada tidur. Yuda coba lihat sekitar, suasananya gelap karena lampu udah dimatiin. Jadi terkadang apa mungkin udah pulang mudik duluan kali ya, pikir si Yuda pada saat itu. Ya udahlah, Yuda pun benar-benar menikmati perjalanan di malam itu. Terus gue ketemu sama Bang Umang nih, rekan gue, Bang Umang, terus berangkat ke Bogor, bermalam di sana. Gue lupa jam berapa gue sampai. Cuman gue sampai terus gue langsung rehat. Paginya gue ketemu sama teman gue yang baru, temannya Bang Umang juga dari Cikarang berdua. Jadi kita naik lewat jalur Putri itu berlima. Dia nggak ngantuk tuh sama sekali karena emang dia merasa sangat senang. Dan juga di dalam bis pada malam itu, karena emang udah tengah malam ya, suasananya itu sepi, nggak ada suara apapun. Hingga ada bocil nih, Yuda langsung senyum ke anak tersebut. Tapi anaknya tuh kayaknya malu-malu gitu deh. Anaknya langsung ngumpet lagi tuh di balik kursi. Tapi perlahan anak itu muncul lagi dong dari balik kursi. Wajahnya itu sangat lucu lah kalau menurut Yuda. Di situ Yuda senyum ke anak itu, lalu anak itu pun kembali senyum ya kepada Yuda. Dan gak lama nih kedengeran suara teguran dari ibu anak tersebut. Kita berlima tuh sarapan lah dulu. Jam 8 kita gas naik dari base camp ke pos 1, mulai gerimis tuh, gerimis, terus ya gerimis kecil lah gitu, biasa. Terus dari pos 1 ke pos 2 aman, masih aman. Pos 3 nih, ya gua ya yang lagi posisi lagi masih agak sensi dikit gitu. Naik dari pos 3 ke pos 4 udah mulai biasa, emosi meningkat. Emang udah karena hujan gede juga, neduh tuh di shelter kan, neduh, kita berlima neduh. Terus lanjut lagi, hujan agak reda dikit, lanjut lagi. Pas di pos 4 sampai gue nangis. Dan saat Ibu Nilam itu berdiri, Yuda itu ngeliat kalau wajah dari ibu tersebut sepertinya agak pucat, mungkin karena kelelahan. Rambutnya itu terurai dan wajahnya sangat cantik. Ibu Nilam tuh masih telinga kiri. Sebuah rumah yang dulunya merupakan rumah turun-temurun kepala desa di Desa Sentono, Karangdowo, Klaten, sudah 30 tahun tidak berpenghuni. Menurut warga dan beberapa penyewa rumah ini, sosok makhluk tak kasat di dalam rumah kerap meminta bayi dan balita mereka. Konon, salah satu mantan penghuni rumah harus kehilangan bayinya. Sosok kakek-kakek dan nenek-nenek juga dikabarkan kerap terlihat di rumah ini. Selain mengganggu penghuni rumah, makhluk tak kasat mata ini juga sering memindahkan mereka ketika tidur. Keberadaan pohon besar di sekeliling rumah dan sumur tua kian menambah kesan angker. Sumur di belakang rumah disebut-sebut sebagai tempat berkumpulnya beberapa makhluk astral perempuan. Ada pula sosok nenek-nenek dengan kuku yang sangat panjang. Sosok nenek inilah yang konon meminta bayi untuk dijadikan santapan. Sebuah bangunan sekolah di Belitung menjadi bangunan menyeramkan dengan berbagai cerita misteri di dalamnya. Sekolah yang sudah tidak aktif selama beberapa tahun belakangan ini dulunya merupakan bangunan sekolah milik Yayasan Cina dan mendatangkan para pengajar langsung dari daratan Cina. Naas, karena perbedaan pemikiran antara orang tua murid dengan pengajar, terjadilah konflik yang menyebabkan pembantaian terhadap para pengajar. Pada 1965, bangunan sekolah ini diambil alih oleh pemerintah dan kembali dijadikan sekolah. Namun, karena kisah pilu sebelumnya, banyak siswa dan staf sekolah melihat makhluk astral. Di bangunan sekolah ini juga pernah terjadi kasus perempuan hamil yang memilih mengakhiri hidupnya. Konon, arwah korban kekerasan dan kekecewaan tersebut kemudian berkeliaran di sekolah ini. Terakhir, beberapa warga mengaku melihat sosok makhluk hitam besar. Diduga, sosok ini sebagai penguasa